Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kitabus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ay hadza kitabus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab menjelaskan tentang salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat mereka atas nabi. Nabi di sini adalah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian, alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallimu tasliman, dan bersalamlah kalian sebagai salam. Ini ayat hampir santri hafal, enggak ada hafal lain santri. Gitu tuh. Paling penafsiran dan pemahamannya jajika. Bukan ayat biasa, ini ayat kal bahri la sahilalah, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Kita pahami apa yang seharusnya kita pahami. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat mereka atas Rasulullah. Dari ini benai pahamannya menunjukkan keagungan, kemuliaan khusus lawan Rasulullah. Kenapa? Karena secara khusus Allah dan para malaikatnya bersalawat lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkinlah orang yang disalawati Allah, orang yang disalawati oleh para malaikat itu bukan orang yang mulia, mana mungkin. Ini satu benar. Dan ini solahai tidak terjadi kepada para nabi yang lain. Tidak terjadi kepada para nabi yang lain. Kalau kita buka-buka Al-Quran, mungkin ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, atau yang disebut dengan Al-Kutubus Samawiyah, kitab yang diturunkan dari langit. Rasanya tidak ada ayat yang secara khusus menerangkan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi tersebut, kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah. Kemudian
Terusakan ulang. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah dan para malaikatnya bersolawat, maka Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar bersolawat kepada Rasulullah. Maka dulu benar, dalam pandangan hukum bersolawat itu hukumnya wajib. Pandangan hukum bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Wajibnya kapan? Lalu beda pendapat ulama benar. Ada yang mengatakan wajib setiap hari. Iya, karena orang tanpa sholawat sembahyangnya kada sah. Kada sah. Dari aspek hukum, sholawat itu hukumnya wajib ketika kita sembahyang. Ketika kita di luar sembahyang, sebahagian ulama ada yang mewajibkan fil umri marratan, di luar sembahyang, dalam seumur hidup sekali. Selebihnya adalah mustahabbatun, disunatkan. Tuh iksar, memperbanyak salawat itu hukumnya sunnah. Bersalawat hukumnya wajib, memperbanyak salawat hukumnya sunnah. Maka ini dulu jika kita pahami. Oleh sebahagian ulama, ketika orang bersalawat kepada Nabi itu banyak atau banyak bersalawat kepada Nabi, itu ciri salah min alamatil mu'min. Itu tanda orang beriman. Dengan kata lain, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, sallu. Maka ketika mereka bersalawat berarti orang mukmin. Paham salah? Nah, lalu tanda-tanda orang yang beriman itu adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kajian-kajian kita yang lewat, bahwa dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka seseorang ingin wusul kepada Allah, ialah harus mengamalkan apa yang sudah dianjurkan oleh Allah. Nampak? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, kata Allah, orang yang berdekat kepadaku tidak ada yang lebih afdal kecuali apa ma faradtu alaihim, kecuali apa yang sudah aku fardukan kepada mereka. Ini satu dulu, bahwa apa yang fardu itu mendekatkan kepada Allah. Apa yang fardu itu menyampaikan kepada Allah. Namun ada hadis qudsi lain, la yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Paham salah? Terus menerus senantiasa hambaku itu semakin berdekat kepadaku dengan yang sunat. Orang sebagian memahami sunat ini ya sembahyang, puasa. Sunat itu luas, Bang. Makanya orang bisa aja
setelah melakukan nang fardu, dia banyak sembahyang sunat usul kepada Allah. Orang bisa aja dengan sembahyang fardu, dengan banyak puasa sunat usul kepada Allah. Kada harus semua sunat, kada salah. Kada harus semua sunat. Orang dia sembahyang fardu, lalu dia baca Quran terus benar. Kada puasa sunnah, kada qabliyah, kada ba'diyah, tapi nang dikuatinya ini adalah sunnah membaca Quran. Bisalah usul, iya, karena la yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Maka bagian itu juga jika sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi tadi kita bahas hukum kada? Ada hukum wajib, ada hukum sunat. Nah kalau yang sunat ini diperbanyaki oleh seseorang yang berjalan menuju Allah, dia sampai. Paham? Itu dalil bahwa dengan sholawat seseorang bisa sampai kepada Allah. Karena sholawat bagian daripada amaliyah sunnah. Dengan sholawat, orang banyak sholawat berarti memperbanyak sunnah. Dengan memperbanyak sunnah itu dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat hatta uhibbahu. Kata Allah, sampai dia dicintai oleh Allah. Wali ngaranna. Karena wali itu bermakna mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Karena dia sudah dekat kepada Allah. Pendekatannya dengan yang wajib dan yang sunnah. Maka benar, sekarang ini zamannya zaman serba sulit. Zamannya serba rumit. Iyalah. Kamu sanggup beri bauzulah? Berarti kan zamannya sulit. Nah, mana ada mana? Dari sekian ribu pondokan berapa nang mau uzlah? Berapa nang mau khalwat? Jadi apa mereka tidak ingin dekat kepada Allah? Selama ini tujuannya takarrub kepada Allah. Apa mereka tidak ingin wusul kepada Allah? Iya, ingin wusul. Tapi hadza zamanun sulit. Salah wa zamanun sakit. Karena kada berduit. Nggak ada. Laikam disuruh mujahadah mana kawa? Orang mujahadah coba kurang makan, kurang goreng. Ini suruh aja bangun kita jam 3 bangunan dah. Ya mau lihat dah. Jangan berjamaah aja kadang boleh. Ayo mujahadahnya mana? Apa kada hendak takarrub ilallah? Hendak usul? Ya malah Pak sulit. Ya kada sah. Ini benar bahasa dalam tasawuf. Ini salah satu lutfullah. Kelembutan Allah, kasih sayang Allah, lutufnya Allah. Aturan benar. Aturan ini orang beruzlah dulu, berkhalwat dulu, kini dulu, hanya mau hasil. Ternyata Allah punya kasih sayang, punya kelembutan, punya keluasan rahmat, diulahkan Allah jalan lain nang nyaman. Ayuha, kada usulah ayuha. Karena alasan itu tadi. Ayuha kada bakhalwat. Ayuha kada beriyadhah. Han pulang mana kada beriyadhah, hanya kada latihan. Orang makan kada, orang goreng kada, biasa. Cuma ada jalannya, ini jalan tol ngarannya sholat.
nyaman lampak. Kenapa? Kasratus sholati ala nabi. Paham? Banyak salawat kepada Rasulullah. Napa lagi? Kada usah bauzlah, kada usah bakhalwat, kada usah bariyadhah, tapi banyak kibas salawat. Kenapa bisa ke itu, Ban? Kan itu. Nah, coba pahami, Ban. Kenapa Allah menyuruh bersalawat? Kita ini disuruh oleh Allah bersalawat. Kenapa? Apakah dia cukup dengan sembahyang? Kan ini wajib nih. Apa tidak cukup dengan sembahyang? Oh, adalah salah dibalik perintah Allah. Dibalik perintah Allah. Allah Ta'ala benar jakanya kita ini mau memberi kita ini handphone. Nah handphone nah. Mengada bisi nang bisi napa-napa. Ini kada mau, ini kada kawa, ini kada kawa. Nah hampir. Apa lagi nyamannya? Iya kawan. Tinggal picik jarang gimana? Iya kada? Semakin rancak berhubungan dengan handphone ini, maka akan semakin asik, akan semakin dekat. Sampai lawan handphone sampai. Artinya apa? Allah mengolahkan alat penghubung, alat penyampai. Penyampai kemana? Penyampai ke hadrat Rasulullah. Kenapa Allah ulah? Karena Allah sayang lawan kita. Kita ini umat aneh. Kita ini kan umat aneh, benar? Paham, kan? Siapa yang madahkan aneh? Ya Rasulullah yang madahkan aneh. Kada pernah melihat Nabi. Paham, kan? Kada pernah melihat Nabi, baik secara nyata ataupun secara mimpi, tapi kenapa beriman, kenapa cinta lawan Rasulullah? Paham? Lamun sahabat zaman dulu mereka melihat orang tabiin ini saksi hidup ada. Nyaman nggak salah? Nyaman. Kenapa? Orang tabiin soalnya berguru ke sahabat. Artinya ini orang yang saksi. Kita ini zaman wow sudah zaman cara besulit tadi. Ayo. Maya Allah kasih sayang Allah. Sudah walaupun kalian aneh jauh apa, tapi ada alat nih. Ini ada alat untuk penghubungmu kepada Rasulullah. Paham salah? Nah tinggal kalian mau berhubungan kada lawan Rasulullah. Ini alatnya nah. Maka ketika kalian sudah terhubung lawan Rasulullah, kalian akan terhubung dengan Allah sampai juga kepada Allah. Kenapa? Yang membawa kalian itu adalah Rasulullah. Itulah yang dimaksud salahai. As-salatu ala nabi tughni anil mursyid. Salawat lawan nabi itu tidak membutuhkan mursyid. Kenapa? Karena salawat kepada nabi ini sampai kepada Rasulullah, maka yang jadi mursyidnya itu adalah Rasulullah. Ini pahami, apalagi nang tua. Ini hebat salah. Maksudku hebat ini dalam pahamlah maksudku. Maka seberapa banyak kita bersolawat kepada Nabi, berarti kita semakin erat hubungan dengan Rasulullah, maka kita banyak harapan untuk sampai ke hadirat Allah. Paham? Nah yuk kada usah bakhalwatan. Gamba hambat. Aku ini dibahas seorang meneh, tapi aku kada peduli. Apa hubungannya? Ini kita mengajian meneh.
dikaji, disampaikan, bukan harus di apa kata. Lain yang harus orang apa baulah ini podcast orang sengaja baulah konten lain bener. Kita pengajian. Panjangnya jur tawasulnya itu serah. Anda setuju jangan dilihat. Kan paham ban? Kita ini benar sama diberi telepon. Ini karena ini paknya bab diberi telepon. Orang wali ketika kita menyebut wali benar sama kontak. Paham lah? Jakainya HP itu berdering, soalnya telepon itu berdering. Siapa nih yang menelepon aku? Paham? Ketika ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani teng-tring berbunyi itu jakanya telepon toh. Nomornya kita picik soalnya bertelepon. Siti Syekh Abdul Qadir si Fulan yang menelepon aku. Paham salah? Paham salah? Itu fungsinya tawasul. Sehingga dengan sebuah harapan salah dan sebuah harapan keberkahan intinya hendak minta perhatikan. Itu aja. Orang yang cinta lawan wali itu sirrun, itu sudah kelebihan syukur. Tapi ketika orang itu ada di hati wali, ini asrar. Dia dapat sebuah rahasia besar. Mungkin tak riai cinta lawan wali itu sudah alhamdulillah. Tapi yang kita cari bukan sekedar itu. Kita masuk ke dalam hati wali. Paham kan? Paham? Itu intinya. Nah, mun rancak nelpon esok telepon bolang itu sudah itu salah satu sarana kontak untuk para aulia Allah adalah tawassul. Mengguhi pikirin orang menyebut kepanjangan tawassulnya. Ada hubungannya, kamu melajari buahnya kada. Mau mendengar mau kada itu terserah. Paham ya kamu? Itu orang wali benar. Kalau Rasulullah itu benar hidupku dan matiku kata Rasulullah sama. Paham kan? Aku nih hidup ujar Rasulullah, aku mati lawan kalian itu sama aja. Pengertian sama satu. Ujar Nabi, aku tahu saat aku hidup aku tahu kalian. Saat mati aku tahu kalian pekerjaan kalian. Kenapa? Tu'radu alayya a'malu ummati. Amal kalian tuh ditampaikan lawan aku. Paham? Amal kalian tuh ditampaikan lawan aku. Jadi kadang-kadang di luar penglihatan Rasulullah cuma ada yang penting mana satu ujar Rasulullah, ketika aku melihat umatku berbuat baik, berbuat taat, alhamdulillah hatiku senang. Ketika aku melihat umatku berbuat maksiat, hatiku sedih. Tapi benar ada, aku bermohon kepada Allah agar dia diampuni oleh Allah. Saat Nabi hidup kayak itu juga benar. Ini bisyarah sebenarnya benar. Tapi sisi lain, mun kita kada bagus, kada senang Rasulullah kan gitu. Walaupun Nabi mendoakan supaya diampuni oleh Allah. Itu rajanya benar. Rajanya solah. Arti raja itu pengharapannya tuh. Bujurai kita ini maksiat, Nabi melihat menyakiti hati Nabi, kada ada tujuan menyakiti hati Nabi, kada ada. Cuma Nabi sedih memang, tapi Nabi mendoakan benar. Mendoakan supaya diampuni oleh Allah. Sekarang tiap hari kita berselawat lawan Nabi, kada berdering teruslah telepon. Paham? Nah ini rahmat Allah nang sallu alaihi wasallimu taslima. Nah tinggal seberapa banyak aja sholat. Lalu seberapa banyak itu
Khilafiyah ulama benar. Khilafiyah ulama sudah aku ambil dalam kitab Sabilun Najat. Dalam kitab Sabilun Najat mengutip perkataan Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi. Apa ucapan Sidin? Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, maka jiwamu akan terbimbing, ditarbiyah oleh salawat, dan suatu saat salah-salah Rasulullah langsung yang membimbingmu ke hadrat Allah. Banyaknya, nah ini nang permasalahan salah. Banyaknya adalah 1000 kali, minimal 1000 kali. Dari Sayyid Ahmad Badawi. Sekarang kita ramu, ada banyak sholawat itu Banai adalah sehari 12.000. 12.000 benar, 12.000. Kenapa? Nah, kita gabung dari qaul iksar. Perkataan Imam Manawi, akalu paling kurang banyak bersolawat lawan Nabi itu sehari 600. Sudah keleleh itu belajar. Sayyid Ahmad Badawi sehari 1000. Paham nih? Orang sufi sehari 12.000. Gampang aja bener, memahami. Gampang aja memahami. Kenapa? Karena ya sudahlah, bergeraklah dulu bersalawat itu mulai sehari 500. Mulailah dulu dengan 500. Mulai kena naik 1000. 1000 ini sudah dikatakan suluk benar. Kalau 500 itu bukan dikatakan suluk, belum lagi. Tapi kalau sudah 1000, tapi bujur-bujur 1000 lah, 1000 bujur-bujur, jangan asal-asalan. 1000 bujur ya. Maksud 1000 bujur itu 1000 betul makninah bujur-bujur, kada sambil berjalan, kada. Lah kada, 1000 bujur-bujur. Ini sudah suluk ngarannya, berjalan salah. Ini sudah mulai berjalan. Dengan 1000 ini pun seseorang sudah bisa dapat. Sudah bisa salah. Tapi memaksimalkan mana sampai 10.000 sampai 12.000. Maka timbullah sebuah keterangan. Orang bila mengamalkan sholawat sanggup sehari 10.000, walaupun dengan sholawat tertentu, kita ambil umum dulu, insya Allah dalam jangka beberapa tahun, bukan setahun lah, dalam jangka beberapa tahun dia akan wusul, dapat ilmu laduni, dapat makrifat. Kisah sahih. Tapi kan dia perlu uzlah. Ada perlu uzlah. Kan masih kawa di rumah, masih kawa ke pameran, tapi jangan tolak. Orang aja nang kawa. Kita kada boleh. Kada boleh. Nyaman, Ri? Nyaman. Kada perlu mengurangi makan, kada. Normal aja. Tapi sanggup makan sehari bersolawat 10.000. Berjalan normal, berjalan, alhamdulillah sampai 4 tahun, tahun kelima, ya Allah, dapat nikmatul kubra, nikmat nang besar. Napa? Nikmat nang pertama dia dapatkan nang besar itu adalah ru'yatur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dia melihat Rasulullah di dalam mimpi.
Dah benar ini alamatus sa'adah sudah. Ini udah alamat orang beruntung, alamat orang berbahagia. Ya sudah. Ini sudah mulai benar. Bahasa kita sudah dapat mulai putuh nih. Mulai dan seterusnya. Maka di saat itulah kita memastikan benar-benar salawat itu yuwassiluhu ilallah, bisa menyampaikan dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Paham salah nanggu maksud? Ini pas salah. Lalu disebutlah oleh para ulama, karena kita tadi zamannya sulit apa? Ayo sudah. Pondokan daharapan akun bakal luat, kadaharapan akun bau zila. Ini barang kadada lagi jalannya benar. Kadada lagi kam jalannya ini pangah. Tapi ini urusan rohaniyah bagi siapa nang hendak masuk ke dalam rohaniyah. Tapi sebenarnya dalam hal duniawiyah inya pasti dapat juga. Nang sebenarnya inya hal rohaniyah jika bukan mencari hal duniawiyah. Orang bertanam benih, kumpai pasti tumbuh. Kumpai pasti tumbuh. Nah tinggal bersolawatnya. Cuma tahu sulahnya dalam pandangan hukum dalam salawat kene. Nang penting adalah ciri orang beriman itu adalah kasratus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang benci dengan sholawat, aneh. Nah, sebenarnya kada aneh, lebih nampak daripada matahari. Cuma kada disambat benar ya benar. Ada disambat benar ya. Nah, apa boleh timbul pertanyaan. Nang kaya apa Allah bersalawat lawan Nabi? Nang kaya apa Allah bersalawat lawan para malaikat, bersalawat lawan Nabi? Nang kaya apa orang beriman itu bersalawat kepada Nabi? Yalah, sudah kita bahaslah. Sudah di awal kita belajaran kitab Kifayatul Awam. Pengertian Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, salawat dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah itu adalah ziyadatu takrim wa ta'zim wa tashrif. Rasulullah itu selalu naik benar. Kenapa? Selalu ditambah Allah takrimnya, selalu ditambah Allah tasyrifnya, selalu ditambah Allah ta'zimnya. Itulah pengertian salawat Allah kepada Rasul, bukan Allah Ta'ala sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini kafir. Memandahkan Tuhan berucap itu nang maksud Tuhan udah berucap nang kayak itu lah salah maksud Allah berselawat ke sudah paham dari pahaman paham pengertian Allah berselawat. Nah pengertian para malaikat bersalawat kepada Rasulullah itu adalah para malaikat terus menerus mendoakan kepada Rasulullah. Para malaikat terus menerus mentazim, mentasyrif Rasulullah. Nah adapun salawat umat orang beriman kepada Rasulullah, lalu ini adalah dua macam balai. Ngarannya salawat zahiran, salawat batinan. Ada salawat zahir, ada salawat batin. Salawat zahir itu adalah dibaca.
dibaca benar. Mau kedemo kita baca. Nah ini makam kita. Adapun salawat batin bukan makam kita. Kita harus belajar kitab Iqazul Himam, syarah kitab Hikam karangan Imam Ibnu Ajibah. Nah, martabat salawat itu ada 3. Ya sudah, hai, hendak batin terus zahir dulu, pahamlah. Ini salawat zahir dulu, banyakin dulu. Asal bil adabil kamilah aja, dengan adab yang sempurna, iya. Iya. Nah lalu dibaca. Kenapa? Karena ada pertanyaan. Bolehlah bersolawat lawan muntong, lawan hati. Salawat itu dibaca, bukan di hati. Nah bacalah solawat. Adapun bentuk sigat lapas solawatnya itu terserah. Kada usah kita kayak Wahabi. Hati kayak Wahabi itu monoton. Ujarnya kita bersalawat nih sesuai tuntunan Rasulullah. Ingat sesuai tuntunan Rasulullah. Menampak salawatnya apa nang sudah diajarkan Rasulullah lawan kita. Kada usah nang lain-lain. Nang membatasi itu siapa? Nang membatasi hidup sempit itu cuma kalian. Allah kadada melarang. Pahamlah kalimatnya sallu. Silahkan kalian bersolawat dengan lapas apapun. Seandainya solawat itu kada boleh nang lain-lain, maka dari Allah tertentu. Dari Rasulullah sudah ditentukan. Kalian solawatnya ini aja. Bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dengan solawat ini. Bersolawatlah kalian kepadaku dengan solawat ini. Nang lain kada boleh. Berarti jelas. Itu aja. Tuh nah. Ayat umum sallu alaihi wasallimu taslima. Umumul labzi ngarannya. Tuh. Kalau masalah bid'ah, ya bid'ah. Siapa yang kada mengatakan bid'ah? Salawat Sayyid Ahmad Badawi. Tapi ngarannya banai bid'ah lafziyah. Paham? Lapasnya aja. Kita badahakan bid'ah, tapi bid'ah lafziyah. Lapasnya bid'ah. Tapi secara makna ini kada melanggar perintah Allah. Karena kalimatnya sallu alaihi. Artinya umumnya nah salawat nang manakah habis saya dah nang mana nang nyaman nang paling bagus saja. Kenapa nang kawa diamalkan itu nang paling bagus. Mungkin biar bagus apa kada kau jom amalkan ya kalau pokoknya nang mana aja sallallahu alaihi Muhammad aja kah nyaman kalau mana itu aja minimal 1000. Nilai minimal 1000. Ini mana-mana minimal 1000 paling handap paling ngarannya paling kurang 1000 lebih selebihnya. Kita nah ini sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyakin ini tapi bikamalil adab dengan kesempurnaan adab. Bukan masalah boleh kada boleh, masalah kesempurnaan adab. Kena betakun pulang padahal kada boleh ujur guru ujur bersalawat mengkada berjalan harus beradab, salah. Salawat itu banai dengan keadaan apapun hasil. Sambil berjugit hasil. Sambil berjungging hasil. Kan gitu bahasa kasarnya tuh. Sambil berjalan hasil. Selama kada di dalam WC. Kalau bicara masalah hasil pahalanya.
Nang kita bicarakan ini adalah kita ini suluk berjalan konsentrasi mendapatkan ridha Allah. Kalau berjalan itu berarti orang harus konsentrasi benar. Maka bubujurlah salawatnya dengan bikamalil adab, dengan kesempurnaan adab. No ayo bersalawatnya nang bujur-bujur beadab, di antaranya mutatahiran, segalanya suci, pakaian, awak suci, kemudian mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, toh kemudian mutafakkiran fi zatihi sallallahu alaihi wasallam, memikirkan Rasulullah bisa. Nah, annahu baina yadai sallallahu alaihi wasallam, inya dalam bersolawat harus punya rasa. Ada punya rasa, perasaan dia berhadapan dengan Rasulullah. Kita aja deh rasa aja. Beperasa aja, beperasa aku ini dihadapi oleh Rasulullah. Bila ada bayang akan neja, solai bayang akan neja, aku ini dihadapan nur Rasulullah, bisa. Masa orang udah kau bayangkan aku ini di hadrat Rasulullah, udah bisa, benar. Nah kalau orang berada di hadrat Rasulullah, makanya bujur-bujur bersolawat, solawat hati senang atau apa. Ini bagian daripada kesempurnaan adab dalam bersolawat kepada Rasulullah. Terus dia sholat. Nah 1000 sekali duduk. Bolehlah 200 silahkan, tapi bikamalil adab, dengan kesempurnaan adab. Nah, bisa kalau adalah membedakan mar nang gaya apa salawat Allah, nang gaya apa salawat malaikat, nang gaya apa salawat manusia. Timbul pertanyaan mana afdalnya bersolawat lawan membaca Quran? Wah ini pacang menohok nih, menohoknya benar. Ini itu dulu pertanyaannya, mana afdalnya bersolawat lawan membaca Quran? Mana afdalnya? Masalah. Jadi kamu afdal baca Quran, jadi kamu baca solawat kayak ini aja. Kalau secara keabdalan, Nabi mengatakan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling abdal ibadah umatku ialah membaca Quran. Berarti ibadah ada. Ibadah. Salawat pang ibadah lah. Ibadah. Berarti bedalah. Quran itu kalamullah, kalamullah. Salawat kalam manusia. Ya kan? Berarti keabdalannya abdal membaca Quran, bisa sudah selesai. Makanya banyak yang baca Quran, jangan bersalawat aja. Oke. Salah, sah. Berarti kita bicaranya ibadah. Tuh nah. Kalau bicaranya ibadah, maka akan bicaranya berikut, yaitu masalah diterima akadanya. Nah itu pulang. Kita dudukkan aja benar secara ilmiah. Itu ilmiah maksud kita. Kalau bicaranya, ini kan sholawat ibadah. Baca Quran ibadah. Walaupun Quran lebih afdal daripada sholawat. Iya. Ya. Tapi bicara ibadah, kayaknya bicaranya adalah diterima Allah kada. Maka kembali lagi kepada perkataan Sayyiduna Ali, afdalul a'mal maqbil. Kan gitu pulang tuh. Paling afdal amal atau ibadah, nah panang diterima. Ya kada? Apa yang diterima? Nah ya sepakat, ya sepakat. Coba bahas benar. Nah sekarang
lamun orang membaca Quran tapi gak ada ikhlas, terimalah salah. Bukan hanya kada diterima, berdosa. Kan gitu. Baca sholawat bang, kada ikhlas, hanya riya kah, ujub kah apa, Tuhan kada ikhlas hari itu. Terimalah, ditolak juga. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Kalian harus ikhlas. Iya. Berarti sama ditolak? Iya. Tapi salawat diterima Nabi. Pahamlah. Salawat diterima oleh Rasulullah sampai kepada Rasulullah. Lamun sampai lawan Rasulullah, nang tadi kan jadi ini sampai mana? Tapi sampai bahasa kita tuh, di situ sampainya, mun sampai situ ya sudah juga sampai hajuana. Maka dengan takriman li Rasulillah, Allah memuliakan Rasulullah karena sampai kepada Rasulullah. Lalu ujar Allah Ta'ala, sampai juga ke aku. Nah, kenapa? Emang bicara ini? Salah. Paham kok menyimpulkan salah? Nah, jelas kada? Jelas, ilmiahnya itu jelas. Berikut, orang bersolawat itu adalah mengamalkan Quran. Karena apa? Allah nyuruh. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang baca Quran belum tentu mengamalkan. Aku sholat bujur kadang baca Quran, tapi sudah mengamalkan perintah Allah. Kamu baca Quran sehari sujud atau apa? Sudahlah mengamalkan. Nah baca ayat nih kamu baca apa? Kenapa? Tuh di Quran tuh kamu bacalah. Di Quran itu disuruh janganlah kalian menggibah orang. Ala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuhu. Dalah. Kada tamalakan bang ya. Nah, ini bang, kada bang. Namun aku bujur ini kada tamalakan, aku sallu alaihi wa sallimu taslima, mamalakan aku. Kembang kada jujur. Nang afdalnya itu selai Quran dibaca, sholawat dibaca dan diterima. Nah itu nang iyanya. Itu nang iyanya. Itu udah bahasanya benar nurun ala nur karena itu kita ini biar kada nurun ala nur barang. Habis. Kemudian wa an Abdullah ibni Amrin ibni al-Asi radhiyallahu anhuma ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.